Unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Fiksi merupakan cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Mari kita lihat unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide, pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan utama yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra, disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga, latar. Latar bisa berupa tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama atau watak tokoh terdiri dari protagonis dan antagonis, sedangkan tokoh tambahan terdiri dari pendukung tokoh utama. Yang kelima, alur atau plot. Alur atau plot yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Alur maju yaitu suatu alur yang peristiwa ditampilkannya secara berurutan dari tahap awal, tengah, sampai dengan akhir cerita. Alur mundur yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian, biasanya memakai setting waktunya pada masa lampau. Sedangkan alur campuran yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Berikut ini adalah contoh pembelajaran teks fiksi. Pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan peserta didik menyimak penjelasan guru tentang cerita fiksi. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap teks fiksi, guru memberikan umpan balik berbentuk pertanyaan, apa itu cerita fiksi, serta berikan contohnya. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi berjudul Lutung Kasarung. Hasil diskusi tentang Lutung Kasarung tersebut dipresentasikan di depan kelas. Setelah presentasi, peserta didik menyampaikan pesan dari cerita tersebut, perilaku apa yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh lembar kerja dan hasil karangan cerita pendek peserta didik dengan bahasa sendiri. Setelah proses pembelajaran selesai, kami melakukan foto bersama keluarga besar MI Al-Munawwaroh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.